Hai semua, hari ini saya, Cikgu Syafika, Guru Konseling SK Ladang Sandak, ingin bercerita tentang konsep kendiri. Oke, dalam PRS kamu kena belajar beberapa perkara, beberapa kemahiran. Antaranya ialah macam mana mau membina konsep kendiri yang positif. Apa tuh konsep kendiri duluan? Konsep kendiri itu adalah pandangan kita terhadap diri kita. Macam mana kita pandang diri kita? Kita pandang diri kita positif kah? Kita pandang diri kita negatif? Oke, dan pandangan kita tentang keseluruhan, tentang paras rupa kita, tentang fisikal kita, ataupun tentang kelemahan dan kekuatan diri kita. Semua orang ada kelemahan dan kekuatan diri masing-masing. Jadi it's okay asalkan kita boleh terima kekurangan dan kelebihan diri kita. Oke, itu maksud konsep kendiri. Kemudian dalam konsep kendiri ini, dia boleh terbentuk daripada hasil kita hasil kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, bukannya dengan diri kita sendiri aja, tapi dengan orang lain juga. Macam yang Cikgu pernah, kalau tahun 6 tahu intrapersonal dengan interpersonal, macam mana kita kemahiran kita bercakap dengan orang lain dan kemahiran kita bercakap dengan diri kita sendiri. Oke. Dan juga dia terbentuk daripada hasil persekitaran kita. Macam mana kita belajar untuk mengadaptasi diri kita dengan persekitaran kita. Kita boleh terima kah tidak? Dan bila kita berjaya menyesuaikan diri dengan persekitaran dan orang sekeliling, tapi tanpa mengubah diri kita yang sebenar, kalau berjaya akan akan terbinalah konsep kendiri yang positif. Dan kalau penyesuaian kita tuh gagal, kita tidak boleh terima kita punya sekeliling, kita tidak boleh terima orang lain di sekeliling kita, atau kita tidak boleh terima diri kita, kemungkinan kita mempunyai konsep kendiri yang negatif. Oke. Untuk individu yang ada konsep kendiri yang positif, dia akan dapat senang dia bina persepsi atau perspektif yang positif terhadap orang lain dengan orang sekeliling dia. Dia tidak akan senang-senang, macam contohnya dia tidak akan tengok orang di social media terus dia tidak puas hati, terus dia komen-komen yang tidak bagus. Itu konsep kendiri dia negatif. Tapi kalau konsep kendiri positif, dia akan terimalah. Dia akan macam, oh bagusnya nih orang begini. Dia akan pikir positif, tapi bukanlah all the time. Cuma dia boleh terima diri dia dan orang lain. Oke? Kali ini kita akan cerita apa ciri-ciri, tengok diri sendiri ya. Apa ciri-ciri konsep kendiri yang positif yang mungkin kita ada dalam diri kita. Ceklah, kalau ada maksudnya kamu punya konsep kendiri positif lah. Kalau tiada, kena bina, ada caranya. Oke. Salah satunya ialah yakin terhadap diri sendiri. Dia yakin dengan diri dia, aku boleh nih, aku boleh buat nih. Begitu. Kedua, dia mahir berkomunikasi dengan orang. Kalau dia bercerita dengan orang, kan orang suka bercerita dengan dia. Maksudnya dia tidak bikin panas. Dia bagus kalau bercerita. Dia pendengar yang bagus. Dia pandai, tidak menyampuk. Begitu. Lepas tu dia mudah mesra, mudah friendly dengan semua orang. Kemudian dia faham dengan cita-cita dan matlamat hidup dia. Sebenarnya aku mau jadi apa? Nanti besar aku mau jadi apa? Nanti apa kelebihan diri aku yang aku boleh gunakan untuk nanti aku mau jadi, aku mau sambung belajar di mana contohnya. Begitulah. Contohnya seseorang ini dia pandai sains. Jadi dia rasa macam saya mau masuk SBP, sekolah berasrama penuh yang sekolah sains, contoh. Saya pandai agama, jadi saya mau masuk sekolah menengah agama. Tapi kalau masuk sekolah menengah biasa pun ada juga aliran dia. Jadi kalau kita kenal diri kita,
dan kita boleh terima kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita senang mau berjaya. Itu salah satu ciri dia. Dia mudah untuk mencapai kejayaan. Sebab bila dia terima diri dia, kita terima diri kita, kita tahu apa kelemahan, apa kelebihan diri kita. Jadi kita pilihlah kelas yang ada kelebihan diri kita di sana. Jadi kita senang berjaya. Gitu. Dan kita tidak cepat putus asa. Kalaupun kita tersalah pilih apa semua, kita tidak akan macam, yalah aku lah yang gagal. Tidak. Kita macam, boleh nih. Oke. Bersedia menerima teguran yang membina. Maksudnya, kalau orang tegur, dia tidak akan cepat melenting. Dia tidak akan marah. Dia akan rasa macam, dia pikir dulu sebelum dia respon. Kalau orang tuh cakap, sebenarnya orang tuh tegur benda yang memang kita buat salah, kita betulkan lah, gitu. Dan dia tidak rasa rendah diri. Rasa rendah diri ini rasa macam kawan-kawan aku semua pandai, aku jalaba yang tidak pandai. Itu rasa rendah diri. Kalau kita tahu kelebihan dan kelemahan diri kita, kita tidak akan rasa macam, kita akan rasa macam semua orang ada kelebihan dan kelemahan diri masing-masing. Oke, itu adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dia mempunyai minat yang berfaedah. Maksudnya apa-apa yang kita buat nih, karena seseorang yang mempunyai konsep sendiri yang positif nih, dia punya hobi, dia punya minat nih, benda-benda yang berguna untuk dia di masa hadapan nanti. Oke? Kalau kamu rasa macam cikgu, macam tidak aja, saya kendiri positif nih, konsep kendiri positif. Jadi kamu rasa macam konsep kendiri saya negatif nih, saya tidak yakin dengan diri saya tidak boleh terima orang tegur, saya selalu rasa rendah diri. Ada cara macam mana kita mau bina konsep kendiri yang positif. Benda nih boleh bina, bukannya maksudnya kalau kamu negatif, konsep kendiri negatif sampai bila-bila konsep kendiri negatif, bukan. Tapi kita boleh bina from time to time. Macam contoh lah, kita punya sekeliling, kita punya persekitaran tuh negatif saja. Jadi itu membuatkan kita punya konsep kendiri negatif. Jadi macam mana sebenarnya kita mau jadi positif? Ada cara dia, ada tips dia. Oke, jom kita tengok. Oke, antara tips untuk membentuk konsep kendiri yang positif ialah pertama sekali belajar cara komunikasi yang berkesan. Oke, ini adalah salah satu kemahiran yang kita akan belajar, yaitu komunikasi. Asas komunikasi, lepas itu kita belajar kemahiran komunikasi. Oke, kedua, mengeratkan hubungan dengan rekan sebaya, tapi mesti pandai bijak memilih kawan. Bukan maksudnya kita memilih yang macam dia handsome kita pilih dia cantik kita pilih dia, bukan dari segi itu. Tapi kita bijak memilih kawan, kita tengok kawan mana yang akan membuatkan kita jadi baik, ataupun kawan mana yang kita mau bawa dia jadi baik sama kita. Oke. Ketiga, dan kalau kita tidak baik, kita belajarlah untuk jadi baik. Kita duluan yang start. Yang ketiga ialah belajar untuk mencari hikmah dalam apa-apa situasi yang kita alami, situasi yang kita rasa kurang selesa, ataupun masalah yang kita alami, kita belajar cari kenapa sebenarnya ini berlaku terhadap aku, macam mana aku mau menyelesaikan perkara ini, begitu. Kita jangan terlalu beat ourselves up, yang terlalu macam salahkan diri kita ataupun salahkan orang lain. Itu yang akan membuatkan konsep kendiri kita negatif. Jadi kita mau belajar menjadi mempunyai konsep kendiri yang positif. Maksudnya kita percaya dengan diri kita sayang dengan diri kita positif dengan apa-apa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi bukan tidak bermakna kita tidak boleh sedih, ataupun kita tidak boleh menangis, ataupun kita tidak boleh marah. Boleh, tapi salurkan dengan cara yang betul. Oke. Membina keyakinan diri. Ada nanti saya bagi tips lah macam mana mau bina keyakinan diri. Terus menetapkan matlamat hidup. Kenapa kita hidup di dunia ini? Apa tujuan aku? Aku nanti besar mau jadi apa?
aku mau buat perubahan apa terhadap keluarga aku. Nanti aku besar, aku ada keluarga sendiri, macam mana? Oke, cikgu guna perkataan aku nih supaya dekat dengan diri kamu, dekat dengan diri masing-masing. Sebab kita cakap dengan diri kita kan, tapi janganlah cakap dengan orang aku kau, saya. Oke. Berpikiran terbuka. Kita jangan terlalu berpikiran sempit. Kita jangan terlalu macam ini salah, itu salah, orang ini tidak bagus, bla bla bla. Kita mesti berpikiran terbuka. Lepas tu hobi yang bila masa pandemik ni lah paling penting, kamu cari hobi yang bermanfaat, yang tidak buatkan otak kamu penat, yang buatkan kamu rasa enjoy buat hobi itu, dan tidak keterlaluan, tidak melampau. Contohnya kalau exercise, kita gembirakan exercise, tapi janganlah sebab aku mau kurus aku mesti berhabis exercise, tidak payah makan diet apa semua. Jangan melampau. Ataupun kalau main game boleh, tapi kena kontrol lah masa, kena kawal masa kamu buat. Kadang-kadang kamu main game kamu stres sendiri kalah. Jadi begitulah, dia ada benda yang kita enjoy dan benda yang akan beri manfaat terhadap diri kita, dan dia tidak akan buatkan kita stres. Itu penting. Oke, itu dari saya untuk kali ini. Sekian.